Apa yang terjadi jika Anda terjebak sendirian di dalam apartemen Anda di saat wabah zombie tiba-tiba menyerang kota Anda? Anda terkurung sendirian tanpa jaringan internet, tanpa wifi, tanpa SMS, tanpa panggilan telepon, dan lebih parahnya lagi, tanpa otak alias bodoh. Itulah yang terjadi di dalam film ini di saat seorang pemuda yang hanya jago bermain game namun tidak jago dalam menghadapi keadaan yang nyata. Pemuda tersebut bodoh dan juga pemalas. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah dia bisa bertahan hidup di tengah wabah zombie di kotanya tersebut? Ataukah dia hanya bisa berdiam diri di dalam kebodohannya? Nantikan jawabannya setelah pesan-pesan berikut ini. Hah? Oh, enggak ada ya? Enggak ada? Enggak ada? Oh ya? Oh ya, ya. Ya. Hello guys, jumpa lagi bersama gue Kiel Jove. Dan sorry ya guys, karena tadi ada sedikit kesalahan teknis yang disengaja. Iya, disengaja. Oke, kali ini gue mau ngomongin film dari Korea Selatan. Film yang bertema zombie yang dengar-dengar katanya tembus 1 juta penonton ya guys di Korea Selatan sana. Hanya dalam waktu 5 hari. Itu salah satu pencapaian yang lumayan sih ya guys di tengah pandemi corona seperti sekarang ini. Dan judul dari film ini yaitu Life. Oke, sebelum itu guys, gue mau ingetin lagi ke kalian kalau konten video gue ini mengandung spoiler alias spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton film ini, silakan kalian nonton terlebih dahulu dan kalian bisa melanjutkan menonton video gue ini. Oke? Film yang rilis bulan Juni tahun 2020 ini disutradarai oleh Il Cho. Dan film ini diperankan oleh Yoo Ah-in serta Park Shin Hye. Buat kalian Korean lovers pasti udah kenal sama mereka berdua ini ya guys. Karena mereka berdua ini merupakan artis yang terkenal di Korea Selatan. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang terjebak sendirian di dalam apartemennya tanpa orang tuanya, tanpa keluarganya, tanpa kakaknya, hanya dia sendiri di dalam apartemen itu. Dan tiba-tiba wabah zombie misterius menyerang kotanya dan dia pun harus berjuang bertahan hidup tanpa ada jaringan internet, tanpa ada wifi, tanpa ada SMS, tanpa telepon, seperti itu. Jadi dia harus berjuang sendirian di saat juga persediaan makanan dan minuman mulai menipis. Dan pemuda ini juga lumayan bodoh ya guys, dan lumayan pemalas. Yang dikerjakannya sehari-hari hanyalah bermain game online di dalam apartemennya. Untuk urusan bermain game dia ini jago ya guys, tapi untuk urusan
dalam kehidupan yang nyata, wow, ternyata bener-bener bodoh. Nggak sejago dia dalam bermain game. Menurut gue filmnya lumayan bagus ya guys. Opening chaosnya yang lumayan menegangkan, yang memperlihatkan awal mula kekacauan wabah zombie di kota tersebut. Namun tensi keseruannya perlahan-lahan menurun ya guys, di saat kita memasuki kehidupan sehari-hari dari si pemuda bego ini ya guys. Nah, pemuda ini diperankan oleh Yoo Ah-in. Memasuki babak pertengahan di saat karakter cewek yang diperankan oleh Park Shin Hye muncul, tensi keseruannya naik lagi ya guys hingga akhir film. Gue nggak mau cerita panjang lebar soal alur cerita film ini dari awal sampai akhir kayak gimana ya guys. Meskipun alur cerita film ini wow, motor tersebut sangatlah ribut. Gue nggak mau cerita panjang lebar soal alur cerita film ini ya guys, dari awal sampai akhir film ini seperti apa. Meskipun menurut gue alur cerita film ini klise dan agak predictable, kalian pasti bisa menduga ending filmnya bakalan seperti apa. Terus ada juga beberapa plot hole dan adegan yang menurut gue nggak masuk akal di film ini. Nah, ada salah satu adegan favorit gue, adegan yang menurut gue paling menyentuh di film ini, yaitu saat si cowok berhalusinasi melihat orang tuanya dan kakaknya muncul dan si ibu memeluk dia dengan erat. Adegan ini guys pasti kena buat kalian yang jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, karena harus terkurung dengan situasi saat ini, situasi pandemi corona saat ini. Overall, meskipun masih ada beberapa kekurangan di film ini, tapi menurut gue selebihnya lumayan seru lah. Lemu apa itu lemu? Bodoh. Overall, meskipun masih ada beberapa kekurangan di film ini, tapi menurut gue lumayan seru lah, lumayan menegangkan, dan lumayan buat tontonan di saat pandemi corona seperti sekarang ini. Sambil kita menunggu juga kelanjutan dari Train to Busan yang katanya bakalan rilis akhir tahun ini. Jadi skor yang gue kasih buat film ini yaitu 6. Oke guys, jadi segitu dulu video abal-abal gue kali ini. Dan semoga kalian semua terhibur. Thanks for watching and bye-bye.